aturan yang ada dalam hukum ini. Nah, kita hanya di dalam standar penilaian ini perlu saya sampaikan oleh Bapak Ibu, terutama dari sini tadi, dari Permendikbud nomor 21 tahun 2002 tentang standar penilaian. Sudah punya ini? Sudah ada yang membaca? Belum? Nanti bisa download ya. Nanti ini yang menjadi aturan kita Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bertanya, kok modelnya kayak gini? Ya itu Bapak perlu dijawab. Ini dasarnya. Jadi jangan jawab. Terus pokoknya ini kontennya harus pokoknya gini. Repot gue. Jadi aturannya jelas ya. Nah, di dalam Permendikbud nomor 21/22 beberapa ketentuan yang terkait dengan penilaian ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru kelas 6. Yang pertama, kalau Bapak Ibu mau melakukan penilaian hasil belajar, itu tahapannya ada ini Bapak Ibu. Satu, Bapak Ibu harus merumuskan tujuannya penilaian itu apa. Ini macam-macam kata penilaian kita itu ada yang namanya penilaian. Kalau di kurikulum merdeka ini ada yang namanya penilaian sumatif, ada penilaian formatif, ada asesmen diagnostik, ada asesmen awal. Itu pun juga nanti bentuknya bisa macam-macam, sehingga tujuannya penilaian harus ketahui. Tentu beda. Kalau kita mau menilai sumatif dengan menilai formatif dengan asesmen diagnostik, itu berbeda sekali. Nah, lalu setelah tentuan tujuannya, Bapak Ibu adalah memilih instrumennya untuk apa. Instrumennya yang mau dibuat ini kita buat bentuknya apa. Apakah pilihan ganda, apakah tertulis, tidak tertulis, apakah praktik, apakah pilihan ganda dan sebagainya, harus sesuai. Kalau misalnya kompetensi dasar atau TP-nya Bapak Ibu misalnya peserta didik dapat membaca puisi dengan intonasi yang benar, kira-kira pilihan ganda cocok betul? Tidak. Harusnya apa? Nah, perform. Nah, seperti itu artinya yang sesuai. Dan ini tadi di beberapa kesempatan Pak Kadir juga wanti-wanti untuk kelas 6 ini jangan terlalu banyak pilihan ganda. Nah, iso ada pilihannya, ada usianya, supaya dia nggak lotre hitung ini. Ya, cukup dengan isi ganda atau pilihan ganda itu dengan baik. Ya. Jadi ada pilihan, ada isian singkat, mungkin juga soal-soal yang hot, sehingga anak-anak bisa berkembang kognitifnya, bisa berkembang betul, tidak sakit. Kemudian setelah instrumennya punya, baru dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, diolah hasilnya, lalu dilaporkan. Inilah tahapan-tahapan ketika Bapak Ibu melakukan ini. Dan saya yakin Bapak Ibu ketika melakukan assessment penilaian lingkungan dan melaksanakan tahapan ini dengan sesuai. Oh gini. Ya, sama nanti bapak kacanya kan bodoh. Nah, oke. Selanjutnya masih di aturan ini Bapak Ibu, penilaian peserta didik bagi siswa itu saat ini bentuknya hanya dua, yaitu formatif dan sumatif. Siapa yang tahu bedanya penilaian formatif dengan sumatif? Siapa yang tahu apa beda penilaian sumatif dengan formatif? Walaupun guru kelasnya masih KTSP, masih K13,
Saya yakin juga ada yang tahu. Siapa yang tahu? Dari Kalimu ada? Waljum? Keradina ada nggak Keradina? Mana? SD Keradina 1 mana? Ya, apa? Dan berdiri Pak. Untuk perbedaan tes formatif dan tes sumatif, biasanya tes formatif itu digunakan untuk penilaian harian untuk mengukur tingkat ketercapaian berdasarkan tujuan. Itu yang formatif, penilaian harian. Tes Mengukur ketercapaian tujuan. Oh tujuan pembelajaran. Kalau sumatif itu umumnya digunakan untuk mengukur tujuan pembelajaran yang lebih luas dan pada umumnya digunakan kalau bahasa yang lalu itu PAS. Oh, PAS kalau sumatif. Kalau formatif diukur penilaian harian sampai tujuan pembelajaran. Oke. Nah, ada yang setuju sepakat atau punya pendapat lain? Setuju. Dari susuan bukan? Setuju ngono wae ra ambong. Ada meneng kabeh. Bakal Rejo ada nggak? SD Bakal Rejo mana itu Bakal Rejo? Mana Bakal Rejo? Oh Bakal Rejo 1 ya. Apapun proses